Antonio Conte jadi satu-satunya yang pantas gantikan Stefano Pioli di AC Milan. Dua masalah menanti. Nasib Stefano Pioli di AC Milan saat ini tengah menjadi pertanyaan. Pasalnya, performa AC Milan pada musim 2023-24 ini bisa dibilang cukup mengecewakan. Saat ini, i rossoneri memang masih berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia. Akan tetapi, selisih poin AC Milan dengan Inter Milan dan Juventus yang berada di posisi pertama dan kedua cukup jauh. AC Milan terpaut hingga 7 poin dari Juventus yang di posisi runner-up. Adapun selisih poin mereka dengan Inter Milan mencapai 9 poin. Selain itu, Pioli juga gagal membawa AC Milan lolos dari fase grup Liga Champions musim ini. David Calabria CS pada akhirnya harus turun kasta ke Liga Eropa dan menjalani fase playoff. Wacana soal pergantian pelatih AC Milan pun mulai muncul baru-baru ini. Direktur media kenamaan Italia, Sport Italia, Michel Criscitiello, menyebut bahwa hanya ada satu sosok yang bisa menggantikan Pioli. Sosok tersebut adalah mantan pelatih Inter Milan dan Juventus, yakni Antonio Conte. Conte disebut-sebut menjadi kandidat favorit pemilik AC Milan saat ini, yakni Gary Cardinale. Sebenarnya, ada nama-nama lain yang sempat dikaitkan dengan i rossoneri, yakni Roberto De Zerbi dan Thiago Motta. Namun, Conte disebut-sebut tetap menjadi kandidat terdepan mengingat De Zerbi dan Motta belum ingin meninggalkan klub mereka saat ini. Hanya saja, AC Milan kemungkinan akan menghadapi dua masalah apabila ingin merekrut Conte sebagai pelatih anyar. Masalah pertama yang akan dihadapi adalah tingginya gaji pelatih asal Italia tersebut. Conte kemungkinan akan memiliki tagihan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan Pioli. Adapun masalah kedua yang akan dihadapi oleh AC Milan adalah terkait banyaknya tuntutan Conte terhadap manajemen klub. Ex-pelatih timnas Italia itu memang dikenal sebagai pelatih yang sangat menuntut manajemen klub, terutama dalam hal transfer pemain. Conte selalu ingin agar klub yang ia latih memberikan dana segar sesuai keinginannya untuk merekrut pemain yang dibutuhkan. Dengan sistem transfer irit yang dimiliki AC Milan saat ini, mungkin hal tersebut akan menjadi masalah tersendiri. Yacine Adli bisa jadi pilihan utama AC Milan selama Januari. AC Milan sedang dalam pencarian gelandang di bursa transfer Januari. Namun dengan kembalinya Yacine Adli, harapan terangkai bahwa ia bisa menjadi solusi setidaknya untuk jangka pendek. Absennya beberapa pemain kunci seperti Tommaso Pobega, Yunus Musa, dan Ismail Bennacer yang sedang berjuang di Piala Afrika, serta situasi Rade Krunic yang tak menentu telah menimbulkan kekhawatiran akan kedalaman skuad Milan. Namun, penampilan gemilang Yacine Adli dalam pertandingan melawan Cagliari telah mengurangi kekhawatiran tersebut. Menurut Milan News, Adli tampil sebagai mitra yang kuat untuk Tijani Reinders, memberikan kontribusi positif dalam semua aspek permainan. Kemampuannya dalam merebut bola, pertahanan yang solid, dan kemampuannya dalam memimpin serangan membawa pengaruh besar bagi rossoneri. Selain itu, ia berhasil memberikan umpan-umpan yang membangkitkan permainan, membantu Luka Jovic untuk mencetak gol. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Adli menjadikannya pilihan menonjol di lini tengah. Dengan kemampuannya dalam menunjang permainan Reinders dan memberikan kinerja yang konsisten, Adli membuka peluang baru bagi komposisi lini tengah Milan. Keberadaannya mampu mengurangi kekhawatiran atas absennya pemain kunci saat ini. Dengan demikian, kembalinya Yacine Adli menjadi harapan yang menyegarkan bagi AC Milan, memberikan solusi instan untuk masalah yang sedang dihadapi di lini tengah, setidaknya untuk sementara waktu.
Duo Arsenal sulit, AC Milan all out kejar Lilian Brescia. AC Milan tengah mempertimbangkan pembicaraan dengan Brest terkait Lilian Brescia yang menjadi target utama untuk departemen pertahanan mereka pada jendela transfer Januari ini, menurut laporan terbaru. Kembalinya Matteo Gabbia dari masa peminjaman dari Villarreal merupakan langkah pertama Milan dalam memperkuat lini belakang. Sky Sport melaporkan bahwa absennya beberapa pemain seperti Malik Thiaw, Pierre Kalulu, dan Fikayo Tomori, Milan tertarik untuk memperoleh bek tengah tambahan. Brescia, pemain berusia 24 tahun dari Brest, menjadi fokus perhatian. Dia telah menjadi bagian integral dari pertahanan kuat Brest di Ligue 1 dan tampaknya klub tersebut bersedia melepasnya pada jendela transfer Januari, namun hanya dalam bentuk transfer permanen. Brest mematok harga sekitar 10 juta euro untuk Brescia. AC Milan sendiri tertarik pada fleksibilitasnya karena dia mampu bermain sebagai bek tengah serta bek kiri yang bisa memberikan kesempatan istirahat bagi Theo Hernandez saat diperlukan. Namun minat juga datang dari klub lain seperti Monaco dan Porto. Selain Brescia, Milan juga mengupayakan peminjaman Jakub Kiwior dan Takehiro Tomiyasu dari Arsenal. Namun Arsenal enggan melepas kedua pemain tersebut secara sementara, menghambat rencana Milan untuk memperolehnya sebagai opsi lain dalam pertahanan. Dengan jendela transfer Januari dalam proses pengembangan, Milan aktif mencari opsi pemain belakang yang bisa segera memperkuat skuad mereka untuk mengatasi absennya pemain kunci dalam lini pertahanan. Jika harus pergi, Luka Romero ingin hijrah ke Spanyol. Luka Romero, pemain muda yang bergabung dengan AC Milan pada musim panas, menghadapi kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain yang signifikan. Kabarnya, kemungkinan peminjaman pada Januari menjadi opsi yang semakin nyata bagi pemain Argentina tersebut. Meskipun tiba dengan status bebas transfer dari Lazio pada Juli, Romero belum mendapatkan kesempatan yang cukup di lapangan. Berusia 19 tahun, situasi ini tidak ideal bagi pemain yang ingin berkembang melalui pengalaman bermain reguler. Menurut laporan Corriere dello Sport, sejumlah klub di Serie A tertarik untuk meminjam Romero dan telah menghubungi AC Milan untuk membahas kemungkinan peminjaman. Namun belum ada negosiasi konkret yang dilakukan saat ini. Laporan tersebut juga mengungkapkan preferensi Romero untuk kembali ke Spanyol jika ia pindah dengan status pinjaman. Sebelumnya, ia telah bermain untuk Mallorca di Spanyol dan tampaknya lebih tertarik untuk kembali ke situ.